Perkenalkan, nama saya Michael Anwar dengan NRK 161-131-1. Saya mau menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi di BUMN PT PAL di Indonesia. Sedikit informasi tentang perusahaan PT PAL Indonesia, yaitu sebagai salah satu industri strategis yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya untuk mantra laut. Beradaannya tentu memiliki peran penting dan strategis yang mendukung perkembangan industri kelautan nasional. Usaha PT PAL Indonesia role ini juga merupakan langkah besar Indonesia untuk memasuki industri global bidang pertahanan. Dengan posisinya sebagai pemandu utama alutsista matra laut, maka pada masa mendatang PT PAL Indonesia akan terus meningkatkan kemampuannya untuk berperan dalam kreasi sinergitis global maritime access. Peran penting dari PT PAL Indonesia ini akan membawa industri maritim Indonesia kepada pemenuhan pasar maritim secara global. Visi dan misi dari PT PAL yang pertama adalah visi itu, dia perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia. Misi dari PT PAL adalah membangun, memelihara, dan menyediakan jasa rekayasa untuk kapal atas dan bawah permukaan serta engineering, procurement, dan construction di bidang energi. Kedua, menyediakan layanan terpadu yang ramah lingkungan untuk kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, berkomitmen membangun kemandirian industri pertahanan dan keamanan matra laut, maritim, dan energi kemanusiaan nasional. Nah, ini adalah struktur organisasi dari PT PAL sendiri. Ini diambil dari website resmi PT PAL Indonesia. Nah, jadi sebagai perancang sistem informasi memiliki visi atau rencana untuk membangun sebuah sistem informasi untuk 5 tahun ke depan yang berbagai macam seperti decision support system, enterprise resource planning, supply chain management, knowledge work system, office automation system, export system, dan artificial intelligence, group decision support system, information reporting system, executive information system, informatic management system, dan aplikasi pencatatan karyawan, aplikasi pemesanan isi kadang pabrik pembuatan kapal, dan terakhir aplikasi pemesanan perbaikan kapal. Semua yang digarisnya adalah sistem informasi yang akan direkomendasikan dari perancang sistem informasi untuk perusahaan PT PAL. Nah, dalam merencanakan sistem informasi juga melakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang menuntut perusahaan untuk menggunakan sistem informasi. Kedua, penggunaan bahasa pemrograman dan analisis yang expert. Ketiga, banyak melakukan dan menyebarkan pelatihan di setiap kalangan masyarakat. Dan yang keempat, kemampuan perusahaan yang dihubungkan dengan state of the art teknologi sudah memungkinkan perusahaan untuk mendesain dan membangun kapal yang customized dengan peralatan mutakhir untuk lebih meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Analisisnya yang pertama adalah sulit mendapatkan tim kompeten. Kedua, software pemrograman atau aplikasi yang berlisensi mahal. Yang ketiga, perpindahan antara sistem lama ke sistem baru yang dapat berpotensi merubah sebagian bisnis proses pada perusahaan. Yang keempat, karena perkembangan teknologi semakin cepat, pengguna harus cepat beradaptasi supaya tidak ketinggalan teknologi. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Yang pertama adalah kebutuhan perusahaan atau sistem informasi semakin banyak, jadi peluang pasarnya semakin besar.
Yang kedua adalah software house masih terbilang sedikit. Jadi bagi perancang sistem informasi maupun pengembangan sistem informasi bisa membuat software house sendiri supaya bisa mengembangkan software tersebut lebih leluasa tanpa ada pesaing sedikitpun. Namun ada threat dari ancaman itu. Yang pertama adalah teknologi yang terus berkembang dan menuntut untuk selalu update agar tidak tertinggal. Yang kedua, membutuhkan tim yang solid, tapi anggota tim keluar menjadikan software house sebagai pesaing. Nah, ini juga salah satu kesinambungan opportunity karena software house masih yang sedikit, namun yang jadi ancaman karena anggota tim itu menjadikan software house sebagai pesaing itu. Ini adalah roadmap. Nah, roadmap di sini menjelaskan berbagai pengembangan dari ke-6 sistem informasi yang sudah direkomendasikan dari segi business value, risk, cost, dan information system out. Ada 6 sistem informasi yang direkomendasikan. Yang pertama adalah aplikasi pencatatan keadaan karyawan. Yang kedua, aplikasi pemesanan suku cadang. Yang ketiga, aplikasi pemesanan perbaikan kapal. Dan yang keempat, enterprise resource planning. Kelima, supply chain management. Dan terakhir adalah artificial intelligence. Di sini menjelaskan bahwa dari sistem informasi yang direkomendasikan seperti aplikasi absensi keadaan karyawan atau pencatatan keadaan karyawan itu supaya karyawan bisa mengisi absensi dengan aplikasi lewat internet. Di masa pandemi ini juga pasti sangat berguna karena banyak karyawan tidak bisa ke kantor lagi karena masa PSBB. Yang kedua adalah aplikasi pemesanan suku cadang. Ini juga sama seperti absensi keadaan karyawan supaya bisa memesan suku cadang dengan smartphone tanpa harus membeli secara langsung. Yang ketiga adalah pemesanan perbaikan kapal. Ini berguna untuk memesan kapal dengan sistem informasi menggunakan smartphone atau komputer. Dan keempat adalah dengan enterprise resource planning atau ERP. Ini juga bisa digunakan di perusahaan ini seperti misalnya mengelola manajemen, melakukan pengawasan, juga terintegrasi terhadap para unit bidang kerja yang ada di dalam perusahaan PT PAL. Dan yang kelima adalah supply chain management. Ini untuk mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengkoordinasikan supaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Dan yang terakhir ada artificial intelligence atau AI. Ini juga bisa membuat dan memperbaiki kapal untuk meringankan tenaga kerja. Nah, artificial intelligence ini seperti robot misalnya. Nah, PTK ini mengimplementasikan AI atau robot untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, saya akan jelaskan bagian dari roadmap di bagian Excel. Nah, ini adalah seperti dalam Excel. Seperti ini ada jadi saya jelaskan pertama dulu. Yang pertama adalah aplikasi catatan keadaan karyawan. Nah, karena kita merencanakan sistem informasi untuk 5 tahun ke depan dalam perusahaan PT PAL. Kita membuat aplikasi catatan keadaan karyawan ini kita rencanakan selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Q1, Q2 ini atau Q1 dulu itu artinya sama dengan 3 bulan. Jadi kalau ada 2 Q artinya
6 bulan. Terus dari segi bisnis value ini juga medium, karena aplikasi pencatatan kajian karyawan ini sangat bermanfaat untuk karyawan apabila ingin melakukan absen tapi tidak bisa ke kantor karena suatu hal tertentu, tapi bisa dilakukan di rumah dengan aplikasi, misalnya dengan handphone atau komputer. Nah, di segi risk ini juga ini garis bawahi, maksudnya risk ini segi keuangan yang diukur. Nah, jadi artinya ya, pembuatan aplikasi catatan karyawan ini risknya sangat low, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, dan juga berarti cost di sini ya artinya juga low sama dengan risk. Nah, di IS Hour atau Information System Hour ini karena pembuatannya 6 bulan jadi tidak terlalu lama, sehingga artinya IS Hour dari aplikasi pencatatan karyawan adalah low. Dan yang kedua adalah aplikasi pemesanan suku cadang. Ini juga sama, setelah pembuatan catatan karyawan baru membuat pemesanan suku cadang selama 6 bulan juga. Dari segi bisnis value juga sama, medium, karena juga berguna bagi karyawan atau pekerja yang ingin memesan suku cadang, tapi karena keterbatasan tempat, misalnya karena susah mencari lokasi, jadi kita bisa melakukan pemesanan di mana saja. Resikonya, risknya juga low karena ini juga aplikasi yang kecil, tidak terlalu besar, sehingga tidak mengeluarkan biaya banyak. Dan di sini ASR-nya juga low, artinya durasi pengembangan juga tidak terlalu lama, hanya selama 6 bulan. Dan yang ketiga adalah aplikasi pemesanan perbaikan kapal. Ini agak lama setelah pembuatan aplikasi pemesanan suku cadang. Nah, kalau aplikasi pemesanan perbaikan kapal ini dibuat sekitar 9 bulan. Dari segi bisnis value juga masih sama, belum meningkat, medium, karena kan aplikasi pemesanan perbaikan kapal kan juga berguna apabila misalnya konsumen tuh bisa memesan kapal dari PT PAL itu dimana saja, tanpa harus ke pabrik PT PAL segala gitu. Risknya juga low juga, karena pengembangannya juga tidak terlalu sulit, mudah, sehingga tidak perlu biaya banyak. Nah, tapi IS Hour-nya ini medium karena pengembangannya tadi selama 9 bulan, jadi tidak terlalu singkat, tapi hanya cukup lama saja. Kalau FP ini kan mengelola manajemen dan sistem pengawasan. Ini dibuat selama 9 bulan juga, habis pembuatan pemesanan perbaikan kapal. Nah, menariknya pembuatan ERP ini bisnis value-nya lebih tinggi, karena sistem informasi yang untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan itu dipakai di segala perusahaan maupun organisasi. Dan lalu risknya itu juga medium, karena dari segi biaya pengembangan, selain pengembangan aplikasi, kita juga butuh
butuh apa karyawan yang juga membuat aplikasi ERP tersebut dan mengimplementasikan juga. Di sini kita juga butuh pelatihan, ya itu juga artinya tambahan biaya juga. Dan ISR-nya dari pembuatan ERP ini juga medium, waktunya juga 9 bulan. Lalu ada yang kelima, ada supply chain management. Karena supply chain management ini intinya juga untuk mencari bahan baku, ini juga berperan penting bagi perusahaan PT PAL. Jadi sehingga bisnis value itu sangat tinggi. Dan risknya juga sama, medium, karena biaya pelatihan juga yang jadi tambahan, dan biaya awalnya juga sama, medium. Nah, yang terakhir, artificial intelligence atau apa, jadi mudahnya mengimplementasikan mesin atau robot ini pasti dibuat sangat lama, karena selain pengembangan software untuk kecerdasan manual, kecerdasan buatan, kita juga butuh hardware juga untuk membuat perangkat artificial intelligence. Jadi ini buat hampir selama 3 tahun. Dan ini juga karena bisnis value tinggi ini, artinya artificial intelligence ini bakal jadi peran besar bagi pengembangan perusahaan PT PAL, karena membuat misalnya dari suku cadang besar membuat kapal-kapal, artinya kan membuat barang-barang besar, itu mungkin tenaga manusia juga masih kurang, sehingga butuh tenaga yang lebih kuat seperti tenaga mesin atau robot. Dan bisa juga ini sangat tinggi, karena biasa yang disebutkan pembuatan mesin itu kan atau robot itu kan butuh software dan hardware-nya, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena biasanya misalnya bahan-bahannya itu tuh bukan dari dalam negeri tapi luar negeri. Kosnya juga sangat mahal, nah juga membutuhkan uang banyak untuk mengimplementasikan artificial intelligence. Dan ISR-nya juga tinggi, high, karena pengembangannya sampai 3 tahun. Jadi itu adalah penjelasan dari roadmap. Yang ini juga dari akhir dari penjelasan perencanaan sistem informasi di perusahaan PT PAL. Terima kasih.